Insya Allah, karena kebetulan ada beberapa kendala, kemungkinan kita langsung saja untuk masuk ke kajian tematik yang insya Allah diisi oleh kita akan Putri Agnia Febri dengan materi yang berjudul Solving Barriers to Speak English. Untuk bahasa Inggris tersampaikan melalui kajian ini. Bagi Putri Agnia, persilakan untuk memaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai aja ya. Kali ini aku membawakan materi yang berjudul Solving Barriers to Speaking English. Kita bahas dulu judulnya. Arti dari judul ini, Solving Barriers to Speaking English, adalah mengatasi hambatan untuk berbicara atau berbahasa Inggris. Kan sebetulnya di judulnya mah fokusnya tuh ke solving kan, tapi yang akan aku bahas tuh di sini adalah barriers-nya adalah apa, terus macam-macam barriers-nya, terus kayak faktor yang membuat si barriers itu ada gitu, baru solving-nya terakhir gitu. Nah, langsung masuk aja. Kenapa nih kita harus berbahasa Inggris? Karena ada nih benefit yang didapat dari bahasa Inggris. Dari kalau kita jago gitu ya. Yang pertama, komunikasi global. Gimana ya? Berbicara bahasa Inggris ini dengan lancar gitu ya, memungkinkan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai budaya dan kebangsaan. Terus karena bahasa Inggris juga adalah bahasa utama untuk komunikasi internasional. Jadi kalau misalnya kita kan tahu ya seberapa pentingnya komunikasi gini. Nah, terus kalau misalnya dalam konteks internasional pasti gak jauh-jauh dari bahasa Inggris. Ini. Terus yang kedua, kemajuan karir. Nah, kalau dalam konteks karir tuh gimana? Jadi meningkatkan peluang karir gitu di berbagai industri kayak yang berskala internasional ya, tentu saja kayak bisnis, keuangan, pariwisata, teknologi bisa. Nah, terus banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan untuk mahir berbahasa Inggris gitu kan. Terus biasanya gitu kandidat pekerja yang memiliki kemampuan bahasa Inggris sering dipandang unggul atau kompetitif. Yang ketiga, akses sumber informasi. Akses sumber informasi. Nah, pokoknya dalam jumlah yang banyak informasi kayak kursus online, atau makalah penelitian, atau literatur akademis tersedia dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mahir berbahasa Inggris atau minimal kita ngerti lah ya bahasa Inggris itu tuh membuka pintu ke banyak sumber informasi, sumber daya pendidikan yang pasti kan kalau misalnya kita udah masuk nih ke sumbernya,
pasti kita bisa tetap ngikutin perkembangan terbaru gitu dalam bidang informasi atau dalam bidang pendidikan. Terus ada koneksi. Ini mah udah hal yang umum lah ya. Koneksi atau jaringan. Kayak kalau misalnya kita nih mahir berbahasa Inggris, pasti nggak sih gitu? Kayak kita sendiri tuh terfasilitasi gitu si koneksinya tuh. Kayak banyak lah kenalan-kenalan yang pasti gimana ya ngomongnya? Ininya banyak lah kita gampang gitu ya untuk membuat interaksi sosial gitu dalam konteks pribadi atau konteks profesional gitu. Terus yang terakhir, kognitif. Ternyata mahir berbahasa tuh ngaruh juga manfaatnya ke kognitif. Tapi di sini tuh konteksnya nggak melulu bahasa Inggris ya, ternyata bahasa apapun juga bisa bahasa Arab juga bisa. Jadi gini katanya, eh kalau misalnya kita lagi kan kita mother language-nya itu kan bahasa Indonesia. Nah, ketika kita lagi ngobrol bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa apapun, itu tuh menantang otak untuk berpikir dengan cara yang berbeda dan beradaptasi dengan struktur bahasa yang beragam karena tahulah ya, kayak di bahasa Inggris mah strukturnya tuh biasa disebut grammar gitu kan. Nah, ini tuh dapat meningkatkan fungsi kognitif kayak memori atau kemampuan pemecahan masalah atau bisa juga kemampuan multitasking gitu. Sebenarnya ini juga aku baru tahu. Next. Nah, kita masuk ke barriers. Pengertiannya dulu ya, barriers tuh apa sih tadi tuh hambatan kan? Nah, terus kalau misalnya kita nih ya lagi berbahasa apapun yang bukan bahasa Indonesia, kan pasti kayak ada kesulitan-kesulitan ya. Nah, itu tuh disebutnya barriers. Nah, dan ini mah udah hal umum gitu ya, gak pasti. Iya sih, kalau buat pelajar kayak kita mah emang pasti terjadi si barriers ini teh. Dan ini tuh adalah alami gitu. Dan namanya juga hambatan ya. Pasti menghalangi untuk lancar, untuk ya gitulah ya, pasti kebayang lah ya kalau misalnya aku bilang hambatan, kebayang lah ya. Nah, ini hambatan tuh barriers. Kita sebutnya barriers saja. Ada 6. Yang pertama, bahasa. Nah, sebenarnya lengkap ini tuh. Maksudnya yang aku tulis di PPT itu sebetulnya ada juga di makalah. Jadi kalau misalnya aku nggak jelas ngejelasinnya, baca aja. Tapi ini tuh kita ada yang nomor pertama bahasa. Barriers-nya tuh ada di ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan kesulitan untuk memahami ketika orang lain berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa kita gitu. Yang bukan bahasa mother language gitu. Jadi kayak mungkin nanti dibahas faktor-faktornya, tapi intinya itulah ya, bahasa. Nah, yang kedua, budaya. Kan budaya Indonesia misalnya sama budaya luar kan pasti beda banget ya. Dan ini tuh ternyata menjadi hambatan buat kita berbicara gitu, buat kita berbahasa Inggris. Kadang bisa jadi gitu ya, bisa jadi
juga terjadi kesalahpahaman gitu karena misalnya atau salah tafsir gitu karena misalnya di Indonesia apa ya misalnya senyum ke orang tuh kan udah lumrah banget ya dan itu mah udah kayak Indonesia banget gitu dan mungkin aja kalau misalnya di luar negeri di mana gitu ya kita senyum ke orang tuh dianggapnya tuh freak atau apa gitu karena budayanya kan beda. Nah dari situ aja udah ketahuan gini budayanya beda apalagi kalau misalnya dalam ngobrol gitu. Yang ketiga ada fisik, hambatan fisik. Ternyata ini juga jadi hambatan karena insya Allah ya alhamdulillah di kelas kita mah nggak ada yang gimana-gimana gitu fisiknya, tapi ada orang-orang di luar sana yang tahu kan yang bibirnya teh sumbing gitu. Kan itu teh kan menghalangi buat berbicara ya. Jadi kayak nggak fluent gitu loh. Jadi ngomongnya tuh kayak eh apa sih susah meren ya. Jadi gak jelas gitu. Misalnya ya menurut dia mah dia tuh udah jelas gitu tuh udah sangat-sangat jelas tapi kan yang ngedengarnya enggak ya gitu itu pun jadi hambatan terus bisa juga bisa juga apa ya kayak ya gitulah jadi kayak membatasi seseorang banget fisik teh tapi kayaknya terkhusus buat berbicara mah yang kayak tadi kali ya yang apa sih yang bibirnya agak gimana gitu terus bikin ngomong jadi nggak jelas terus selanjutnya ada fisiologis itu kayak apa ya faktor anxiety gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomong ngomong bahasa bahasa Inggris terus kita tuh kayak nggak pede, kayak apa ya, terlalu banyak mikir gini loh, kayak terlalu deg-degan. Gimana ya aku ngomongnya? Intinya kayak pikiran kita tuh sebelum kita ngomong tuh udah amburadul duluan gitu. Dan itu tuh bakalan jadi bingung dan ngaruh ke kitanya sendiri gitu. Selanjutnya ada sosial. Ini tuh mirip-mirip kata aku ya sebetulnya mirip-mirip sama yang budaya kan kayak misalnya pasti beda ya kalau misalnya kita ngobrol ke sesama seumuran sama kita ngobrol ke anak kecil sama kita ngobrol ke orang tua itu tuh bahasa-bahasanya pasti beda dan kalau misalnya kita ngobrol pakai bahasa Indonesia mah pasti udah tahu gini aturan-aturannya harus kayak gimana sedangkan kan kalau misalnya di bahasa Inggris kan bisa jadi ya kita kayak bingung gitu ya. Mana sih bahasa-bahasa yang buat bahasa-bahasa yang buat orang tua, mana yang buat sesama, mana yang buat ke anak kecil gitu. Nah, yang terakhir ada hambatan semantik. Sebenarnya aku kurang ngerti yang semantik, tapi aku tulis kayak ini tuh kan kita nih ya, kayak di Indonesia banyak banget kan kayak bahasa gaul atau yang gitu-gitulah ya. Terus gak semua orang teh ternyata ngerti gening maksud dari apa yang mau kita omongin gitu loh. Jadi kayak misalnya ada orang yang mau ngobrol atau ngirim pesan ke kita sedangkan eh, kemampuan kita buat buat ngertinya tuh terbatas gitu. Jadi kayak pengetahuan kita tuh belum cukup untuk ngebales atau untuk ngertiin kata-kata yang dimaksud gitu. Ya udahlah itu jadi bahan diskusi aja soalnya aku juga sebetulnya kurang ngerti banget. Next, ada faktor-faktor kenapa bisa sih hambatan itu tuh ada, si barriers itu ada. Yang pertama tuh ada hambatan psikologis. Ini tuh tadi kan udah di apa ya, udah dijelasin ya sedikitnya.
Nah, ini tuh ada karena bukan ini tuh apa ya, jadi, barriers psikologi ini tuh ada karena misalnya kita tuh mau ngomong, tapi takut salah. Kan, gak jarang ya kalau misalnya mau ngomong sesuatu, terus udah takut duluan, takut salah atau takut penempatannya gimana, atau takut kedengarannya aneh mungkin. Terus ada juga anxiety tadi, cemas gitu kayak, mmm, gimana ya, kayak gugup atau enggak takut. Ya nggak jauh-jauh lah kalau psikologis mah nggak jauh-jauh dari perasaan. Nah terus, ada juga yang kayak misalnya mau ngomong terus atau enggak mau presentasi pakai bahasanya bahasa asing bukan bahasa kita, misalnya bahasa Inggris atau enggak bahasa Arab gitu ya. Kayak pasti deg-degan atau enggak gemeter, sakit perut, berkeringat atau enggak yang ya malu, terus kayak tiba-tiba lupa, gitulah ya. Kayak banyak banget perasaan-perasaan negatif yang tiba-tiba datang gitu ya, pas kita mau berbicara. Terus ada juga, kurang percaya diri gitu. Sebenarnya misalnya nih, udah latihan, pokoknya udah mantap banget, tapi apa ya, karena percaya dirinya kurang gitu, itu jadi si hasilnya tuh kurang kurang jos gitu. Itu mah udah beneran ya kalau percaya diri udah jadi masalah umum gitu ya ketika berbicara bahasa Inggris atau bahasa apapun. Yang kedua ada linguistik. Mmm, apa ya, jadi hambatan linguistik tuh mencakup kayak, apa ya, kosakata kita yang terbatas gitu. Kan banyak ya misalnya kayak apa ya, banyak banget sinonim-sinonim dan misalnya yang kita tahu tuh kayak cuma itu-itu aja dan itu tuh sebetulnya udah bisa disebut terbatas gitu kalau misalnya ada satu kata dalam bahasa Indo yang ternyata Inggrisnya tuh ada banyak, tapi kita cuma taunya satu kata. Nah, itu tuh udah sebetulnya ya, udah masuk ke keterbatasan kosakata yang terbatas gitu. Terus kayak faktor kognitif juga bisa karena ya mungkin kitanya bisa lupa atau enggak eh ya gitulah, lupa. Dan misalnya nih ya tahu terus karena tadi gak percaya diri tiba-tiba lupa itu tuh bisa aja. Terus ada juga hmm, kayak apa ya, grammar gitu. Kan nih misalnya kita tahu nih bahasa Inggrisnya tapi gak pede karena takut grammarnya salah, takut malah kedengarannya aneh, takut ternyata susunan katanya tuh acak-acakan. Ya, intinya balik lagi sih ke yang tadi kurang percaya diri. Padahal mah misalnya udah tahu dan udah bisa, tapi karena nggak percaya diri jadinya amburadul gitu. Terus ada juga yang gaya komunikasi gitu. Jadi gaya komunikasi kita kan beda-beda ya. Ada yang formal, ada yang informal. Terus kalau misalnya ngobrol nih sama natif dan kita tuh mungkin biasanya ngobrolnya sama teman sebaya. Nah, pasti kalau ngobrol sama teman sebaya kan ah, pasti informal ya. Terus tiba-tiba ngobrol sama orang luar bingung gitu loh. Nah, terus ada juga apa ya kalau itu pengucapan yang beda-beda, aksen. Sebetulnya
aksen tuh nggak terlalu penting ya kalau misalnya buat belajar bahasa. Yang penting mah bisa dulu mending, dan yang penting mah keharti. Tapi kadang kita tuh nggak jarang sih kalau misalnya belajar tapi pengen aksennya biasanya nih ya, teman-temanku banyak yang pengennya tuh aksennya aksen British. Padahal mah ya kita tuh bisa gitu ya dilancarin dulu, tapi ya ya bebas sih. Dan misalnya yang jadi hambatan itu karena ada apa ya? Aku tuh bingung ngomongnya. Misalnya kayak this sama thing gitu kan. Kalau misalnya this gimana ya? Kalau iya beda kan padahal mah ditulisnya mah sama-sama awalnya tuh T dan H. This this is ini, this is itu. Tapi kalau misalnya thing itu tuh kan eh, sama dari TH juga, cuman karena pengucapannya tuh beda gitu loh, dan itu tuh kadang membuat bingung. Nah, ada juga huruf yang nggak bunyi gitu, kayak silent voice. Misalnya kayak knife kan ditulisnya kan K N I E. Sebetulnya kalau misalnya mau dibaca jadinya knife kan. Nggak jarang loh orang bilang pisau tuh knife, tapi sebetulnya dibacanya mah knife gitu. Jadi silent voice tuh di K-nya gitu. Terus yang ketiga ada kurang motivasi. Dan kurang motivasi ini bisa juga kayak kurang minat atau enggak ya takut dijudge. Terus gimana ya? Kalau misalnya kurang minat tuh biasanya kayak gak tertarik sama topiknya atau sama percakapannya. Terus ya nggak merasa termotivasi gitu ya sama ya gitulah, malas meren ya. Terus kalau misalnya takut dijudge tuh eh, udah umum sih kayaknya. Kalau misalnya ngomongnya tapi takut salah, takut dijudge apa gimana gimana gitu tuh. Dan yang terakhir ada hambatan lingkungan. Ini mah sebetulnya gimana ya? Bisa karena kita misalnya mau belajar bahasa Inggris tapi mau lancar banget, tapi sedangkan di lingkungan kita tuh ngobrolnya bahasa Indonesia, itu tuh sebetulnya adalah hambatan juga. Nah, terus eh, kayak kan kalau aku nggak tahu sih, tapi katanya di kampung Inggris tuh di sana ngomongnya bahasa Inggris. Jadi lingkungannya tuh mendukung gitu. Nah, kita lanjut ya ke yang terakhir. Terus gimana nih? Kan tadi hambatan-hambatannya udah. Terus faktor yang bikin hambatan itu ada juga udah. Sekarang solvingnya. Yang pertama banyak latihan. Udah pasti the more you practice, the better you become. Pokoknya practice makes perfect. Gitu. Yang kedua, pengayaan kosakata. Kadang kalau misalnya kita mau ngomong, terus tapi kita bingung sendiri tuh, apa ya, karena kitanya kurang, vocabulary-nya kurang gitu ya. Misalnya mau ngomong ini, tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya, kan itu kan menghambat ya. Makanya di solvingnya tuh ada pengayaan kosakata, enrich vocabulary. Terus yang ketiga ada nonton film atau enggak
apa yang bahasa Inggris radio. Ya intinya apa ya? Lebih ke listening sih kalau ini. Tapi kalau nonton tuh kan ada visualnya, jadi nggak bosan. Terus bisa dilatihnya tuh, misalnya nonton film yang tidak terlalu panjang ya, yang nggak sampai 1 jam dan tapi ditontonnya tuh berulang-ulang gitu loh. Jadi misalnya awal-awal mah kita teh lihat subtitlenya tuh bahasa Indonesia. Nah, terus kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya udah merasa kayak kekejar gitu. Nah, lihat subtitlenya yang bahasa Inggris. Terus kalau misalnya udah mantep banget gitu ya, gak usah pakai subtitle lagi gitu. Itu teh apa ya? Melatih sih. Dan jadi kita juga kadang kalau misalnya menonton atau ngedengerin tuh ngikutin gini. Aku nggak tahu sih orang-orang kayak gimana, tapi kalau misalnya aku sendiri mah ya, lagi nonton atau ngedenger lagi nonton atau ngedenger yang bahasa Inggris gitu tuh kayak otomatis ngikutin gitu loh, gitu. Nah, yang terakhir cari pasangan untuk berbahasa Inggris. Ini bisa siapa aja sih. Jadi sebenarnya ini juga latihan latihan apa ya? Ya latihan ngomong sih, ini mah lebih ke speaking, latihan ngomong. Jadi misalnya lagi ngobrol terus ada yang salah, betulin gitu dan jangan merasa jangan merasa apa ya, jangan merasa dirinya ketika ketika betulin yang salah tuh karena ada kan kita maksudnya kita tuh saling gitu ya, saling ngebenerin dan saling mengoreksi ya gitu bahasanya. Saling mengoreksi dan itu juga bakal ningkatin ningkatin kepercayaan diri tau. Karena balik lagi ke awal, the more you practice, the better you become. Ada sih terakhir banget. Nggak ada di sini, tapi itu tuh kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun, itu tuh apa ya, kita harus fun dan enjoy gitu loh. Jadi jangan dibawa ribet, jangan dibawa susah, atau jangan dibawa beneran ya, jangan dibawa rudet gitu loh. Enjoy aja weh. Emang kenapa sih mau kemana? Gitu aja meren ya. Thank you. Lanjut Selanjutnya ke apa ya? Diskusi ya? Ya itu kali. Iya, jadi khairan kasiran buat Teh Putri. Alhamdulillah, Insya Allah dengan pemateri yang tepat ya. Kalau nggak salah pendidikan bahasa Inggris ya Teh Putri di UIN. Betul. Oke, ya. Nah, jadi teman-teman begitu berkaitan dengan barrier, hambatan, bagaimana hambatan-hambatan tersebut akan kita rasakan di dalam bahasa Inggris, kemudian solusinya seperti apa. Nah, sekarang silahkan bagi rekan-rekan semua untuk menanggapi. Belum bertanya ya, kita menanggapi terlebih dahulu. Mulai dari tulisan beliau dan penyampaiannya. Nah, mungkin saya Tulisan aku nggak tunjuk jelas. aja ya langsung. Bahas santai, oke. Mohon maaf kok sebelumnya saya nggak open kamera karena satu dan lain hal. Saya persilakan untuk Falah untuk menanggapi tulisan serta penyampaian yang sudah dipaparkan oleh Teh Putri. Silakan Kang Falah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf,
sebelumnya kalau misalkan ini berisik atau itu atau matiin kamera soalnya lagi di luar. Ini untuk penyampaian bagus banget ya, tapi eh, apa kurang lepas kalau menurut aku ya. Itu aja sih. Tapi untuk isi materi itu udah bagus banget. Paham, paham kok. Tapi nanti di akhir saya mau nanya ya. Makasih. Enggak. Makasih. Oke, selanjutnya untuk Teh Hilma. Ada Teh Hilma? Udah. Oke, saya persilakan untuk menanggapi tulisan sekaligus pemaparan beliau. Dipersilakan. Ya, terima kasih Tete Putri yang udah menyampaikan materinya. Sangat-sangat membantu untuk ya bagi saya sendiri gitu untuk lebih apa ya mempelajari lagi tentang ya bahasa Inggris gitu dari tentang tadi kan ada hambatannya terus sekaligus solusi dari hambatan-hambatan yang ada gitu ya gitu paling segitu aja. Oke, makasih. Selanjutnya untuk Kang Edo. Hadir, Kang? Hadir. Oke, saya persilakan untuk menanggapi tulisan sekaligus pemaparan Teh Putri. Mangga. Kedap. Mungkin karena anak nggak masuk dari awal juga sih. Jadi untuk pemaparan udah ya emang karena di bidangnya jadi ya mantap lah pokoknya mah. Terus untuk tulisannya apalagi itu karena dibandingkan yang anak nulisnya nggak sesuai dengan apa yang anak sampaikan juga nggak sebanyak ini. Jadi untuk pemateri kali ini good. Kasih. Sebetulnya kalau diperhatiin ya tulisan aku teh acak-acakan, soalnya buru-buru. Pasti Basor merhatiin soalnya dari tadi mention terus tulisannya. Berarti Anda cuma lihat sekilas doang sih, nggak baca. Makasih Edo, Hilma. Oke, selanjutnya yang boleh untuk tulis Putri. Apa gimana? Hasya. Aduh, Hasya dan perkalangan untuk menanggapi lebih lanjut berkaitan dengan tulisan sekaligus pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Teh Putri. Enggak aku ya? Adaan suaranya? Ada. Oke. Sebelumnya apresiasi banget buat pemateri Teh Putri Agnia karena beliau ahli di bidangnya, di bidang ini ya pendidikan bahasa Inggris sesuai sama studinya. Dan aku pengen dikit ngomentarin tulisannya sih nggak terlalu pada tataran format teknis kayak gitu, tapi mungkin lebih ke penyajiannya yang masih agak kurang gitu.
itu yang di awal-awal tuh apa ya, kayak kurang, aku sebagai pembaca nih posisinya, kayak kurang dapat urgensi buat bisa belajar bahasa asing gitu. Ya utamanya dalam ini kan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ada dimention dulu hambatan-hambatan berkomunikasi. Nah, di situ kurang kurang nyambung ya. Apa ya, terlalu general dan tiba-tiba ditambahin lagi di faktor hambatan yang buat komunikasi pakai bahasa Inggris. Tuh, itu mungkin kalau dari pemaparannya Teh Putri, ya aku sebelumnya minta maaf karena baru masuk, jadi baru masuk di akhir-akhir, jadi nggak terlalu perhatiin gitu. Tapi apresiasi banget buat Teh Putri Agnia, hebat, Makasih udah Hasya. keren banget. Makasih Hasya. Sama-sama, balik lagi ke moderator, silakan. Nah, ini ya sinyalnya. Jadi tadi saya nggak begitu menangkap, tapi mudah-mudahan tertangkap oleh Teh Put. Untuk selanjutnya, nggak ada ya moderator. Patah-patah tahu. Dulu deh. Apa di aku doang ya? Bang. Ya. Dan masih Ada yang bisa gantiin moderator? Kata Basur. udah aman aman. Udah.
Halo, aman-aman. Oke, kita mulai aja pokoknya. Saya coba. Makasih Muti. Untuk Mel tadi udah ini belum Mel? Udah menanggapi belum? Lupa. Aduh, lup lagi kayaknya ya. Ya udah langsung aja ke saya tentang menanggapi tulisan sekaligus penyampaian. Tentu yang pertama dan Ganti. kata materi, alhamdulillah saya kasih kepada mengisi bagian bahasa, tentunya di dalam bahasa Inggris. Dan ini mudah-mudahan menjadi tolak ukur sekaligus permulaan bagi kita semua bagaimana ketika kita ingin menyelam sesuatu, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu Itu dia keluar. Ini diem apa speaker saya yang rusak? Apa katanya force close gitu. Oke, kalau gitu aku izin ambil alih dulu ya buat moderator. Karena biasanya sebelum ada tadi ya udah sesi tanggapan, cuma karena di pertengahan tadi Basor itu mau menanggapi tentang tulisannya sama pemaparannya Teh Putri dari pemateri. Kita langsung aja lanjutin dulu sesi tanggapan ini. Yang belum ngasih tanggapan coba Teh Melvi mau memberikan tanggapannya. Teteh Melvi ada? Oke, kayaknya mungkin lagi di luar. Ini kita beralih ke Aedo. Mangga Aedo. Ada tanggapannya buat tulisan Teh Putri atau dari pemaparan Teh Putri? Gimana? Udah gak sih Edo mah? Oh, udah? Aku udah. Oh, udah. Oke. Makasih. Oke, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya.
sesi pertanyaan karena sekarang udah 20.59. Sambil menunggu Basor yang lagi masuk ulang, kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan dari teman-teman. Wih, gercep nih, Falah. Boleh, mangga. Langsung saja, Falah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Teh Putri, mau nanya ya, nggak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Gampang kok. Ini, apa, saya tuh kan pernah ikut tes TOEFL, tapi belum pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita, beneran, sebelum kita mau ujiannya, itu dikasih kayak materi-materinya dulu gitu loh. Kayak materi-materi apa aja yang mesti dipahami dan dikuasai sama si adminnya tuh. Nah, menurut Teh Putri itu worth it nggak? Menurut Teh Putri sendiri, kalau kayak gitu. Kasih Kalau belajar TOEFL, ujian TOEFL. worth it aja. Tapi niatnya belajar kan? Nggak ada yang sia-sia dari belajar. Iya, belajar sambil ya kalau misalkan nilainya bagus kan bisa buat apa gitu. Iya, worth it. Apa ya, menurut aku ya. Ini menurut aku ya, worth it sih. Iya, Soalnya Teh. kalau misalnya aku, em, misalnya nih ya, nilai yang keluar, juga apa ya, nggak rugi gitu loh. Kan dari awal juga niatnya belajar ya, dan nggak ada yang sia-sia gening dari belajar mah. Dan kuiahnya pun dapat nilai gede tuh, itu kan banget banget lumayan banget ya, bisa dipakai buat kemana-mana gitu. Jadi worth it aja sih. Tapi biasanya yang kalau misalnya mau ke luar negeri tuh sekarang banyaknya pakainya IELTS. Tapi kalau misalnya mau belajar langsung dua-duanya juga bebas aja. Dan itu worth it aja kalau aku mah. Oke. Makasih jawabannya. Ya, makasih pertanyaannya. Makasih juga, Afalah, pertanyaannya. Makasih, Teh Putri, sudah menjawab. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Nah, nih, Basor udah gabung lagi. Selamat datang, Basor. Ayo, teman-teman. Ada yang belum dipahami dari pemaparannya Teh Putri tadi, atau ada unek-unek yang pengen diceritain, dicurhatin? Kita bisa cari solusinya bareng-bareng di sini. Kalau nggak ada, mungkin kita beralih dulu ke Abasor tadi yang sempat menyampaikan tanggapannya. Silakan boleh dilanjut lagi, Abasor. Ada Basor. Oke, nggak aman sinyalnya. Kayaknya lagi jalan-jalan. Ya udah deh. Ini mungkin Teh Putri dari aku aja nih. Pertanyaan Ya, dari gimana? aku pengen nanya. Gimana kalau kita udah tahu nih tingkatan kita di CEFR, kan ada CEFR ya, setauku ya, CEFR, TOEFL, IELTS. Nah, kalau kita udah pernah sempat ambil tes CEFR, tahu tingkatan kita ada di, misal di B2 Upper Intermediate.
Tapi pengen nih belajar IELTS. Itu cara buat nyetarain materinya kita udah sampai di mana di IELTS tuh kayak gimana ya? Tahu nggak, Teh Put? Kalau jujur aja ya, aku mah belum yang sefokus itu gening buat belajar TOEFL atau IELTS yang gitu-gitu. Jadi karena katanya di jurusan aku tuh ada di semesternya sendiri gitu loh. Jadi karena aku baru semester 3. Jadi aku tuh belum yang sefokus itu buat TOEFL atau IELTS atau CFR. Tapi kalau misalnya mau nyoba-nyoba apa ya, mau nyamain apa sih tingkatan ya? Kayaknya belum bisa aku jawab karena takutnya malas apa ya, salah jawab terus kayak asbun gitu. Kayaknya mending aku diem. Maaf ya Oke, Hasya. oke. Iya. Makasih ya, Teh Put. Udah dikasih sarannya. Sama mungkin ini loh, aku tuh pengen nanya lagi nih. Semisal kalau sebenarnya apa ya? Pengen nanya, pengen dapat sarannya aja. Kalau semisal kita serius nih, tapi kalau serius tuh pengennya otodidak karena mungkin alasan waktu lah gitu ya kalau ikutan kursus. Mm-mm. Ada apa ya? Kemungkinan bisa gak sih dapat ngebit band IELTS yang tinggi gitu kalau keluar negeri, apply S2 gitu. Ada ya possible gak sih gitu. Terus sama sarannya buat si pejuang otodidak. Nothing impossible sih. Apa tuh ya, kejar we lah pokoknya. Nah kalau misalnya gimana ya? Ini kan Hasya nih ya, kita lagi ngomongin Hasya. Hasya yang aku kenal tuh benar-benar yang kalau misalnya punya goals tuh beneran dikejar gitu. Dan apa ya, kayak orang kayak aku mah mikir kayak Hasya mah pasti bisa dengan segala usaha yang kamu selalu lakuin gitu loh. Kamu mah pasti dapat gini. Kayak sesusah apapun juga selalu kamu laluin gitu. Ini lagi ngomongin Hasya kan? Gitu. Terus apa sih tadi teh? Possible gak possible? Sarannya nih buat pejuang otodidak mungkin Sarannya. kayak rekomendasi ya mungkin kayak rekomendasi tempat belajar mode psikolog cenah Teh Put. Mode asbun sumpah. Rekomendasi buat tempat belajar yang buat otodidak mungkin Teh Putri selain harus apa ya saran nonton film podcast kayak gitu ada gak sih yang serius nih materinya? Asli ini mas serius cari temen buat ngobrol. Jadi kalau misalnya kita tuh punya temen ya buat ngobrol dan tapi jangan yang saling merasa malu buat saling ngomong gitu loh. Jadi temen yang beneran temen buat belajar gitu. Walaupun kadang kita butuh waktu sendiri untuk belajar ya, tapi kadang juga butuh temen buat apa ya, praktis gitu loh. Dan itu tuh beneran ngebantu kepercayaan diri dan kita tuh bakal jadi tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan, saling mengoreksi. Terus juga bisa pakai metode record gitu. Jadi misalnya kita lagi belajar speaking nih ya. Apalagi IELTS kan. IELTS mah biasanya British kan. Nah, itu tuh misalnya ngobrol nih ya. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri depan kaca bisa. Terus ngomong sendiri juga sambil di-record juga bisa. Terus nanti kita dengar ulang dan apa ya, kita ini sendiri apa sih namanya teh kayak
ya koreksi sendiri mana yang dirasa pas, mana yang kurang pas, dan mana yang udah mantep pol banget gitu. Itu sih saran aku Masya. Aduh maaf ya nggak membantu. Membantu sih karena berangkat dari pengalaman ya. Abis ini kita buka klub bahasa Inggris ya. Pembinanya Boleh Teh ayo. Putri. Setuju? Oke. Gampang. Sah ya. Ketok palu. Tok-tok gitu. Oke, ini Teh Putri ada pertanyaan lagi dari Basor. Teh Put, gimana bisa have fun sama bahasa yang pengen dipelajari? Nah, gimana nih, Teh Put? Kalau aku sendiri ya, aku tuh nggak dibikin rudet gitu. Dan gimana ya? Apa-apa juga dibawa enjoy aja lah. Dan jadi kalau misalnya kita enjoy nih ya, dan kitanya have fun, belajarnya juga bakal jadi masuk gini. Kalau misalnya, ini aku nih ya. Kalau misalnya aku belajar di bawah tekanan, itu tuh bakal jadi gimana ya, kayak mumet dan bosen dan apa sih, ngapain sih, males gitu. Tapi kalau misalnya have fun dan enjoy gitu, itu tuh beneran menyenangkan banget dan masuk dan nerep gitu. Konkretnya Ngejawab nih, gak Teh sih Putri. sebetulnya? Nggak tahu. Konkretnya. Kayak have fun tuh, di bawah have fun tuh kayak gimana gitu. Kan Apa tuh ya? beda-beda Nggak tahu dari aku juga. pengalaman. Have fun. Have fun. Have fun ya, have fun aja. Have fun Gimana aja. ya? Aku bingung. Sumpah ini mah bingung. Have fun ya, have fun Kalau aja belajar gitu. sambil ngemil gitu ya. Kalau belajar sambil Ya ngemil bisa. gitu. Sambil ngemil bisa. Nah, bisa tuh. Soalnya kan have fun-nya setiap orang mah beda-beda ya. Mm-mm. Semua aku bingung tau. Jadi mungkin lanjut lagi, mungkin aku berangkat dari pertanyaan barusan, aku pengen tahu Teh Putri pernah ada kendala misal di materi apa gitu di bagian waktu belajar bahasa Inggris, pernah nggak materi apa Sering. yang berat banget? Semuanya. Apa? Semuanya. Aku pernah berat di Enggak. Paling berat grammar sih. Grammar yang Sumpah. gramatika gitu, gramatika bahasa Iya. itu bukan? Oh, Iya. seberat apa sih? Terus kalau di Arab mah i'rab gening. Yeah, Nah, I kalau see. ya, dan itu tuh pas semester 2. Tapi aku tuh gak nemu titik terangnya gitu loh. Udah gimana ya? Jadi mau di have fun juga gening ya. Gening aku kalau misalnya ngelihat diriku sendiri, ayo udah bener-bener yang semumet itu mah mau di have fun juga gak masuk. Soalnya emang bener sesusah itu put lagi Muti pasti tahu sesusah apa grammar. Sekompleks itu gening. Walaupun kayak aku tuh Asli, udah berusaha untuk, ya kan? Orgil. Gila siapa yang bikin? Pokoknya mah, apa ya, aku tuh udah yang berusaha buat kayak ngebikin ininya loh, kayak ya biar aku tuh kalau misalnya baca tuh enakan gitu ya. Kan itu kan seneng ya kalau misalnya baca terus rapi dan tertata rapi tuh kayak enak banget, seneng gitu. Tapi kalau misalnya ngambil dari matkul grammar mah enggak sih. Mau di gimana-gimana juga. soalnya dari awal gini Put, nggak dari dasar. Secara Iya, kita dulu nggak tertuju banget gitu. Ini teh kayak gimana tiba-tiba pas semester 1 langsung blek gitu. Makanya jadinya kesananya nggak ngerti. iya. Enggak, bener-bener kayak orang gila banget pas belajar gitu.
Tapi beneran nih mah kalau misalnya mau have fun mah udah tergantung ya. Tergantung apa sih? Tergantung manusia enggak? Kok manusia sih? Tergantung individu lah. Kalau aku mah kalau dengan cara aku mah ya aku mah selalu tulisannya dibagus-bagusin terus sekarang diwarnain terus gitu. Ya, Oh, strateginya ini ya tetap berjuang meskipun sambil menangis. Bener gak, Teh Put? Oke, Teh Putrinya udah ada? udah. Ini dari Basor mau ditambahin tanggapannya? Biasanya Enggak. tanggapan kritikus. Kenapa, Put? Ayo, dari Basor mungkin tanggapannya penting buat kemajuan kita bersama. Buat pemateri selanjutnya siapa ya? Teh Hasna ya kalau nggak salah. Betul. Langsung Bas. Yes. Ayo, Bas. Ini tentang ya. Oke nih, kita open 2 pertanyaan lagi. Kalau ada, dari Teh Hilma ada? Teh Hilma ada pertanyaan? Atau ada keluh kesah? Nggak ada, cukup. Belum ada, Makasih. Cina. Kasih semangatnya dulu dong buat Besti. Teh Putri, dari Teh Hilma, ayo. Semangat Hilma. Semangat, Kebalik. Puput. Enggak. Apa sih? Dari Aedo boleh ada pertanyaan, Aedo? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Cukup. Iya, cukup udah Sangat malam. memuaskan. Wih, sangat memuaskan, Teh Put. Oke, kalau Ya. gitu mengingat waktu kita sudah 9 lebih 19 menit. Mungkin kalau tanggapan dari Basar bentar lah ya.
di darat aja. Baik, kalau gitu aku izin buat sebelum closing nih, sebelum penutupan, boleh dari Teh Putri closing statement-nya. Silakan. Apa ya? Apa misalnya ya atau Sya, aku nggak nyiapin. Kalau misalnya Kesimpulan, dalam belajar kan saran. pasti ada hambatannya ya. Kalau misalnya dalam belajar bahasa, ya tentunya bahasa Inggris karena bidang aku bahasa Inggris pasti ada hambatannya. Dan setiap hambatan tuh insya Allah selalu ada solusinya. Udah gitu aja kali ya. Baik, terima kasih Teriring Jazakumullah Khairan Kasiron atas pemaparannya, juga tulisannya, ilmunya, pengalamannya, Teh Putri. Yakin optimis ya, tiap ada hambatan pasti ada solusinya. Oke, saya izin menutup perjumpaan kita kali ini di ruang digital. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus. Terima kasih banyak Teh Putri. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Boleh vote bar.